Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul untuk mengadakan ibadah doa Getsemani. Kiranya melalui rangkaian acara ini akan menyiapkan hati kita di dalam kita menyambut Jumat Agung. Dan kiranya Tuhan menolong melalui seluruh rangkaian acara hari ini kembali membukakan hati pikiran kita untuk melihat karya terbesar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Do you really believe that one man can bear the full burden of sin? No one ever. No. Shelter me, my Lord. My trust is in you. Be my refuge. Oh, Father, you can do all things. Let this chalice go from me. Your will be done. Let your will be done, not mine. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus buat kita. Dengan sebuah pujian yang akan menolong kita menghayati pengorbanan Kristus. Via Dolorosa. Via Dolorosa, saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh, Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya.
Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Ora via dolorosa menuju ke Kalvari. Mari kita menghayati pujian ini dari awal, bilur-bilur di tubuhnya. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya. Mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 7 perkataan salib adalah 7 perkataan terakhir Yesus ketika Dia mengorbankan dirinya bagi kita. 7 perkataan yang melambangkan kasih-Nya pada kita. 7 perkataan yang melambangkan pengorbanannya bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan bersama 7 perkataan tersebut. Mari sebelum kita akan masuk di dalam refleksi ini, satu persatu kita akan menyiapkan hati kita terus-menerus memasuki refleksi ini. Pujian KPPK 164 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan refrennya untuk masuk di dalam pengantar refleksi kita. Mari kita angkat pujian ini, dekat ke salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak. Ada Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya waktu untuk merefleksikan pengorbanan Tuhan bagi kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, dimanapun kami berada hari ini, kami boleh punya hati yang sungguh-sungguh untuk mengingat, untuk menghayati setiap pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami berdoa kiranya pengorbanan Tuhan ini benar-benar dapat kami ingat dan kami betul-betul menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Bantulah kami, tolonglah kami untuk memasuki refleksi 7 perkataan salib ini Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita jika kita dilukai atau diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain? Pada umumnya kita nggak suka. Kita kalau disakiti, kita pasti marah pada orang tersebut. Kita mungkin juga bisa membenci orang tersebut. Bahkan mungkin kita berpikir, bagaimana saya bisa membalas orang ini karena dia sudah menyakiti saya. Akan tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa respon dari Tuhan kita, Yesus Kristus ketika dia menderita? Apa respon Yesus ketika dia dihina orang? Ketika dia dicambuk dengan cambuk yang dapat merobek kulitnya? Ketika dia dipakaikan mahkota duri pada kepalanya yang penuh luka? Apa yang Yesus lakukan ketika dia terjatuh dengan salib yang dipikulnya dan para tentara itu malah tambah memukuli dirinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan ketika tangan dan kakinya dipaku di kayu salib? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak memilih untuk membenci. Yesus tidak memilih untuk marah. Dia tidak memilih untuk membalas. Walaupun dia sebenarnya dapat menyuruh 10.000 malaikat turun ke dunia untuk membalaskan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tetapi dia memilih untuk berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia memilih untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya. Dia memilih untuk mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita bisa mengikuti teladan seperti yang dilakukan Yesus? Hari ini mau nggak kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang melukai hati kita? Mari saya mau ajak kita semua untuk boleh diam sejenak. Mari kita berpikir sejenak, kita mengingat sejenak. Adakah hari ini orang-orang yang begitu sulit untuk kau ampuni? Mungkin begitu sakit, mungkin begitu besar luka yang dibuat oleh orang tersebut hingga engkau tidak mampu untuk mengampuninya. Mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, saudara, teman, suami, istri, atau siapapun itu. Mari kita ingat siapa orang ini yang sangat sulit untuk kita ampuni. Jika engkau sudah mengingat orang tersebut, mari kita minta Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk boleh mengampuni dia. Mari bersama-sama kita berdoa untuk orang-orang yang berbuat salah, yang menyakiti hati kita. Mari berikan pengampunan kepada mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan memilih untuk tidak membalas kami yang jahat ini. Tuhan memilih untuk mengasihi kami. Tuhan memilih untuk mengampuni kami. Tuhan, tolong kami, biar kami boleh dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan agar kami bisa ikut teladan Tuhan. Mengampuni walaupun disakiti, Tuhan. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Kiranya kami boleh mengampuni. Kiranya kami boleh mengasihi walaupun ada orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada begitu banyak kesempatan. Apakah kesempatan untuk memiliki sesuatu, sebuah usaha yang baru, atau tempat studi yang baru? Kesempatan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Tentu saja, ketika kita dapat meraih semuanya itu, ada sukacita tersendiri yang kita rasakan. Sebaliknya, jika kita gagal meraih kesempatan yang kita inginkan, mungkin ada kekecewaan dalam diri kita. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan itu bukan merupakan sesuatu yang fatal. Tentu kita dapat mengulangi atau menunggu kesempatan yang berikutnya datang. Akan tetapi bagaimana jika kesempatan itu merupakan sesuatu yang bersifat fatal? Kesempatan yang berhubungan dengan hidup dan mati kita. Tentunya itu akan menjadi sebuah penyesalan terbesar jika kita melewati kesempatan yang seperti ini. Karena itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, seorang penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus, dia tahu betul bahwa kesempatan bertemu Yesus adalah sebuah kesempatan yang berharga. Kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Itu adalah kesempatan terakhir dan menyangkut hidup dan matinya. Karena itu, dengan seluruh keyakinan, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan salib yang kedua ini adalah respon Yesus yang berbelas kasihan kepada sang penjahat itu. Seorang penjahat yang mengakui keberdosaan dirinya. Seorang penjahat yang sadar betul bahwa tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Tidak ada waktu lagi bagi dia untuk tidak bertobat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Adakah kita merasa bahwa pertobatan kepada Tuhan bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda? Adakah kita merasa penting melihat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita? Hari ini, jangan menunda lagi. Mari datang kepada Tuhan. Akui segala dosa kita dan berbalik kepadanya. Jemaat yang terkasih, mari sejenak kita mau datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita tersungkur di hadapan kakinya. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kami boleh melakukan banyak hal di luar sana. Bahkan mungkin kami boleh melayani Tuhan. Tapi hati kami tidak dekat dengan Tuhan. Kami boleh
membangun kesuksesan di dalam pekerjaan kami. Tapi mungkin kami gagal di dalam keluarga kami. Kami boleh menjaga tutur kata kami di hadapan orang lain. Tapi mungkin tidak dengan sikap hati kami di hadapan Tuhan. Ada banyak motif-motif yang tersembunyi yang bisa kami simpan di hadapan manusia. Ada banyak rencana-rencana. Ada banyak hal-hal yang orang lain tidak mengerti, yang jauh menyimpang dari hadapan Tuhan. Mungkin ada kemarahan di sana. Mungkin ada kekecewaan di sana. Ada kepahitan di sana Tuhan, yang kami simpan sekian lama. Dan itu membuat kami masih tetap bisa berdiri di depan orang, tetapi tidak di depan Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh datang seperti sang penjahat, yang mau terbuka di hadapan Tuhan, yang mau diingat oleh Tuhan. Bukan karena apa yang dia capai, karena apapun yang kami lakukan tidak berarti jika kami tidak memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami memohon, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ingatlah aku. Sehingga kami boleh kembali merasakan pengorbanan Yesus yang sungguh-sungguh kami alami secara pribadi. Basuhlah kami dengan darah-Mu Tuhan. Layakkanlah setiap kami. Dan biarlah kami boleh menikmati hidup yang Tuhan rancangkan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengarlah pengakuan kami. Dengarlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, inilah anakmu. Dan anak, inilah ibumu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap kita pasti ingin dikasihi, apalagi oleh orang terdekat kita. Akan tetapi, perlu kita akui, ternyata lebih mudah untuk dikasihi daripada mengasihi. Lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dari orang lain dibandingkan memerhatikan orang lain, apalagi jika kondisi kita sedang tidak baik. Rasa-rasanya kita lebih cenderung mementingkan diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Bukankah kita sering berkata, saya saja masih seperti ini, atau saya yang butuh dikasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang sangat sulit bagi kita untuk mengasihi, memberikan perhatian kepada orang lain ketika kondisi hidup sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, Yesus menunjukkan bahwa memberikan kasih, memberikan perhatian bukan hanya saja dalam keadaan yang baik saja. Bahkan di dalam keadaan tidak baik pun kita harus melakukannya. Walaupun harus menahan sakit yang luar biasa, menerima penderitaan yang mengerikan, tetapi Yesus tidak melupakan ibunya di dunia ini. Dia tetap memberikan perhatian dengan menitipkan ibunya untuk dirawat dan diperhatikan oleh Yohanes. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dapat memilih untuk mengatakan, saya lagi dalam kondisi yang sulit. Yesus dapat memilih tidak memerhatikan ibunya karena dia sendiri sedang menanggung siksaan yang begitu berat. Akan tetapi, dia tidak memilih demikian. Dia memilih untuk mengingat, dia memilih untuk memerhatikan, dia memilih untuk memberikan kasih kepada ibunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hal yang sama dia lakukan bagi kita? Ketika dia memilih untuk dihina, ketika dia memilih untuk menderita dan disalib, bukankah semuanya itu karena dia memilih untuk mengasihi kita? Karena dia memilih untuk menyelamatkan kita semua. Hari ini, harusnya kita yang sudah benar-benar merasakan kasih-Nya, kita mengucap syukur kepadanya atas kasih-Nya bagi kita dan kita harus belajar mengikuti teladan-Nya. Walaupun keadaan kita sulit, walaupun hidup kita lagi dalam pergumulan, tetapi
itu semua tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk dapat mengasihi sesama kita. Kasih Kristus yang melimpah dalam kehidupan kita perlu kita bagikan kepada orang lain. Hari ini, adakah orang yang rindu untuk kita kasihi dengan lebih sungguh? Adakah orang yang terlintas di benak kita untuk kita berikan perhatian dan kasih Kristus itu? Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan dan berdoa untuk orang itu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah kami yang sudah menerima kasih, bahkan pengorbanan-Mu, kami juga boleh membagikan kasih itu kepada orang lain dalam segala situasi dan kondisi ya Tuhan. Terima kasih untuk teladan-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian dekat ke salib-Mu, bait yang kedua. Mari dengan sungguh, dengan hati yang mau memuji Tuhan, kita katakan, imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatan, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menjauhi sesuatu atau menghindari sebuah tempat karena tempat itu tidak bersih atau jorok? Mungkin kita pernah mengalami menghindari sesuatu yang sangat jorok atau tidak bersih. Misalnya, seperti kita menghindari tempat yang penuh dengan tumpukan sampah yang baunya sangat menyengat. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena sebenarnya secara natur manusia, kita tuh tidak nyaman, kita tidak suka dengan sesuatu yang kotor dan tidak bersih. Kita manusia cenderung menghindarinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menanggung semua dosa kita,
di kayu salib, Allah Bapa harus berpaling darinya. Allah Bapa seperti menghindari Yesus. Mengapa demikian? Karena dosa adalah hal yang menjijikan bagi Allah Bapa. Satu dosa saja sudah merupakan hal yang sangat menjijikan bagi Allah Bapa. Allah Bapa itu kudus, Allah itu suci. Allah tidak mau dengan yang namanya dosa. Akan tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya satu, tapi seluruh dosa umat manusia sedang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya Allah ketika melihat hal ini. Betapa Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari putra tunggalnya karena dosa manusia yang sedang ditanggung oleh Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan terbesar Yesus adalah ketika Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita telah ditanggungnya, kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita telah dipikul oleh Yesus. Hari ini pertanyaannya, apakah kita mau sungguh-sungguh menghargai apa yang telah Yesus lakukan untuk kita? Apakah kita pernah terfikir kalau sampai Yesus ditolak oleh Allah Bapa karena menanggung dosa kita, maka seharusnya kita berusaha untuk hidup benar bagi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sulit untuk belajar konsisten, untuk belajar tidak mengulangi kesalahan kita. Karena tanpa sengaja atau tidak sengaja, kita gagal dan sering mengulanginya, bukan? Hari ini masih ada kesempatan. Adakah engkau dan saya rindu untuk berubah sungguh-sungguh? Jika engkau sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Kristus, mari kita berjuang untuk hidup sesuai dengan perkataannya. Jangan terlena dengan dosa-dosa kita. Jangan tertipu dengan pikiran kita yang sering kali berkata, "Ah, sudahlah, namanya juga manusia." Mari hari ini kita berjuang melawan dosa-dosa kita. Karena Kristus telah mati untuk kita. Ingat terus bagaimana Yesus yang telah berkorban, bahkan sampai Allah Bapa menolaknya karena dosa kita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa menyediakan alat tulis dan kertas. Dan sekarang mari kita menuliskan apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita tulis apa yang perlu dan mau kita rubah dalam kehidupan kita. Silakan ambil waktu untuk menuliskan komitmen jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika sudah selesai menulis, mari kita doakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ambillah waktu berdoa buat komitmen jemaat di rumah. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah kami. Seringkali
kami tidak berjuang sungguh-sungguh untuk hidup sebagai anak-Mu. Ampunilah kami. Kami bersyukur Kristus bertahan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Hari ini, terimalah komitmen kami, kerinduan kami, untuk kami mau berjuang, hidup di hadapan-Mu, berjuang melawan dosa-dosa kami, hidup seturut pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih. Engkau tidak pernah lelah untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus. Kami mau serahkan komitmen kami di hadapan-Mu. Tolonglah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Aku haus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia pada umumnya memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga jenis kebutuhan ini, yang tidak ada di dalam kebutuhan kita manusia adalah kebutuhan primer. Hal ini dikarenakan kebutuhan primer adalah sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti makan dan minum. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dapat berakibat fatal pada kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus, "Aku haus," sedang menunjukkan sisi manusianya dan membutuhkan air untuk diminum. Dia juga butuh untuk mendapatkan kebutuhan primer, yaitu minum. Akan tetapi seperti yang telah dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-22. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yesus di dalam penderitaannya tidak mendapatkan minum yang layak. Dia sungguh-sungguh menderita, Bapak dan Ibu. Jika kita bisa membayangkan dengan berbagai macam penderitaan yang dia alami, bagaimana rasa haus yang dia rasakan saat itu. Bukankah kita ketika bekerja atau berolahraga merasakan haus dan ingin cepat-cepat untuk minum air? Tapi Yesus tidak mendapatkan hal tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita berkata bahwa kita mau mengikut teladan Yesus, kita mau menjadi sama dengan Dia, menjadi sebuah pertanyaan penting di dalam kehidupan kita. Apakah kita siap untuk menderita seperti Dia? Apakah kita siap jika kebutuhan hidup kita pun tidak tercukupi karena mengikut Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikuti Dia, kehidupan kita pasti sukses. Dia tidak pernah berjanji kalau mengikut Dia, kehidupan kita hanya nyaman-nyaman saja. Bahkan Dia pernah berkata bahwa barang siapa yang mengikut Dia harus siap memikul salib dan menyangkal diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita ketika mengikut Tuhan bukan saja meminta berkat kepada Dia, akan tetapi seharusnya kita juga siap untuk menderita bagi Dia.
jemaat yang dikasih Tuhan, walaupun menderita di dunia ini, Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya, dan Dia sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita, yaitu hidup bersama dengan Dia di surga yang mulia. Hari ini, jikalau ada pergumulan dan penderitaan yang engkau alami, mari bawa di hadapan Tuhan. Ingat, Dia yang sudah menderita bagi kita akan setia mendengarkan setiap pergumulan kita. Karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk menaikkan doa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus mewarnai kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengizinkan kami melewati hal-hal yang menyenangkan. Tetapi juga di kesempatan yang lain, Tuhan mengizinkan kami mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, melaluinya kami boleh belajar bahwa pada saat kami mengalami pergumulan-pergumulan itu, kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah mengalaminya terlebih dahulu daripada kami. Engkau telah merasakan penderitaan itu bahkan lebih hebat dari yang kami alami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah kekuatan kasih-Mu akan terus menjadi bagian hidup kami. Sehingga pada saat kami mengalami pergumulan demi pergumulan di dalam hidup kami, entah itu pekerjaan kami, entah itu usaha kami, studi kami, keluarga kami,
pribadi lepas pribadi kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendirian. Ada Engkau yang akan terus mendampingi dan menemani hidup kami. Sehingga kami boleh dapat menjalani hari-hari hidup kami. Walaupun dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dengan sukacita, dengan tidak menyerah. Terima kasih Bapa dalam surga. Tolonglah kami, berikanlah kepada kami terus iman dan kekuatan kepada Engkau. Supaya kami tetap dapat melewati hari-hari hidup kami di bumi ini dengan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkorban bagi orang yang kita kasihi merupakan hal yang biasa. Akan tetapi bagaimana jika berkorban untuk orang lain? Terlebih orang yang tidak kita sukai. Bukankah itu menjadi sebuah pengorbanan yang sangat berarti? Pada waktu Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Menunjukkan bahwa Yesus telah berada di ambang kematian. Dia telah memberikan nyawanya. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Bapa, menjadi korban penebusan bagi manusia yang sangat Dia kasihi. Dia mempersembahkan dirinya bagi manusia yang menyakitinya. Bagi manusia berdosa yang melakukan kesalahan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mempersembahkan dirinya seutuhnya kepada Bapa untuk kita semua. Agar kita dapat diselamatkan. Agar kita dapat menikmati kehidupan kekal bersama dengannya di sorga kelak. Bagaimanakah kita dapat membalas pengorbanan dan penyerahan diri Yesus bagi kita? Rasa-rasanya tidak ada satupun hal yang dapat membalas kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Tetapi kita dapat belajar mulai hari ini untuk mempersembahkan diri kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan diri bagi Tuhan itu artinya kita siap dipakai Tuhan. Itu artinya kita siap untuk melayani Tuhan. Itu artinya kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan apa maunya Tuhan. Apakah kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau belajar untuk melayani Tuhan? Apakah kita mau memberikan pengorbanan diri kita kepadanya? Jika jawaban Bapak Ibu adalah iya, mari bersama kita pikirkan apa yang dapat kita persembahkan bagi Dia. Apakah kita mau menjadi pendoa yang setia? Apakah kita ingin melayani dengan aktif di gereja? Apakah kita menjadi pemberita kebenaran? Apakah kita mempersembahkan harta benda yang kita miliki? Atau apapun yang dapat kita berikan kepadanya dengan hati yang tulus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mengingat ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, itu bukan karena kehebatan kita. Akan tetapi karena pertolongan Tuhan, kita dapat memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepadanya. Hari ini, apabila engkau tergerak untuk mempersembahkan hidupmu kepadanya, apakah terlintas di pikiranmu sesuatu yang engkau dapat lakukan buat Tuhan yang mengasihimu? Jika ada, mari kita bawa di dalam doa, agar persembahan kita boleh diteguhkan oleh Tuhan. Jika masih belum terpikirkan, mari kita minta Tuhan membukakan
apa yang dapat kita persembahkan kepadanya. Mari Bapak Ibu kita sejenak memikirkan dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Yang terbaik dari diri kita, hidup kita, waktu-waktu kita, harta benda kita, apapun yang kita miliki. Mari kita berdoa secara pribadi, mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan, ada jemaat-Mu, ada anak-anak-Mu yang tengah mempersembahkan diri mereka masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, mempersembahkan diri-Mu rela mati bagi kami yang berdosa ini. Sekarang biarkanlah Tuhan kami anak-anak-Mu boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami memiliki hidup yang harus kami persembahkan kepada Tuhan. Jika kami hidup, biarlah kami hidup untuk Tuhan. Jika kami mati, biarlah kami mati untuk Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami rindu melayani, Tuhan pakailah kami. Ketika kami, Tuhan mempersembahkan diri kami, suci dan kuduskanlah kami. Sehingga kami juga boleh layak dipakai oleh Tuhan. Kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan pakailah kami. Apapun yang bisa kami lakukan saat ini untuk melayani Engkau, untuk membalaskan segala cinta kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami berkomitmen di hadapan Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan hidup kami yang kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sudah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selesailah sudah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Selesai sudah penebusannya buat kita dengan sempurna. Pengorbanannya yang mulia telah selesai dikerjakan. Seluruh hutang dosa, hukuman atas manusia telah selesai ditanggung olehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki hutang yang begitu besar dan begitu banyak, kita bisa membayangkan tatkala kita tidak bisa membayar sedikit pun, bahkan tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk membayarnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan seluruh hutangmu telah lunas dibayar. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana sikap kita kepada orang tersebut? Bukankah kita akan mengucapkan banyak terima kasih kepadanya? Bukankah kita akan menjadi hormat dan menghargai orang tersebut? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu seharusnya yang kita lakukan? Tatkala kita menyadari segala kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang melebihi dari orang yang membayarkan hutang itu bagi kita. Melebihi orang yang telah memberikan pelunasan bagi kita. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebuah pengorbanan yang mulia agar hidupmu dan hidupku dapat terselamatkan. Agar kita tidak binasa. Akan tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini coba kita melihat baik-baik ke dalam kehidupan kita. Sudah berapa besar rasa hormat kita kepadanya? Sudah berapa besar saudara sungguh-sungguh berterima kasih untuk pengorbanannya? Sudah berapa besar saudara benar-benar menghargai dia
Apakah saudara selalu mengingat pengorbanannya? Yang mulia itu. Ketika masa Paskah itu datang, kita kembali diingatkan akan pengorbanannya. Tetapi seharusnya tidak hanya pada Paskah saja, namun seluruh hidup kita terus mengingat pengorbanannya bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah lupa pengorbanannya. Kalau kita bisa terus mengingat kebaikan orang yang sungguh berarti buat kita, maka seharusnya kita dapat mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita mengakhiri refleksi 7 perkataan salib ini dengan menaikkan setiap ungkapan syukur kita atas pengorbanannya bagi kita. Saya memberikan waktu sesaat bagi jemaat untuk menenangkan diri. Kita berdoa, bersyukur untuk karya salib dari Tuhan Yesus Kristus. Di malam doa Getsemani ini ya Tuhan, kepada setiap kami telah diperdengarkan, kepada setiap kami diberikan kesempatan untuk merenung apa yang telah Tuhan Yesus katakan di dalam jalan salib, di dalam jalan penebusan bagi kami sekalian orang-orang berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tatkala kami boleh mendengarnya, terlalu jauh Tuhan kehidupan kami dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Namun yang menjadi doa kami pada hari ini, kiranya kami terus diajar dan belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mengucap syukur melalui seluruh aspek kehidupan kami dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sekalian. Ya Tuhan, kami berterima kasih melalui refleksi pada malam atau hari ini di dalam doa Getsemani, kiranya akan membawa kami terus melihat karya dari Tuhan kami Yesus Kristus. Jalan menuju ke salib, jalan penebusan, jalan bagi kami, orang-orang berdosa yang harusnya kami sadar untuk melihat dan menyadari apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang malam hari ini Tuhan izinkan untuk boleh datang kepada Tuhan di dalam doa Getsemani. Dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir dari refleksi doa di Getsemani ini, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan memujikan pujian salib hina. Tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan
Candikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Dia akan datang pula, bawaku padanya ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti dengan mahkota mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, pujian yang boleh membawa kepada kami di dalam kesempatan doa Getsemani ini. Dan juga di dalam refleksi yang kami boleh ikuti seluruh rangkaian pada hari ini. Kami ingin Tuhan untuk boleh memandang kepada karya-Mu yang begitu agung dan luar biasa. Dan menolong kami untuk menyadari siapa diri kami sesungguhnya, yang tidak ada artinya, penuh dengan cacat celah dan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Namun betapa luar biasanya kasih-Mu yang begitu besar itu bagi kami sekalian. Syukur kami naikkan pada-Mu Tuhan yang sudah memberkati seluruh rangkaian pada hari ini. Di dalam doa Getsemani, biarlah segala puji hormat kami kembalikan hanya kepada Dikau saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban, menderita, mati di atas kayu salib bagi kami orang-orang berdosa.
Dan biarlah ini juga akan menolong kami untuk menyiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah. Terpujilah Dikau. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri, kita nanti akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh mengikuti rangkaian doa Getsemani pada hari ini. Dan kepada jemaat disampaikan bahwa pada hari Jumat kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung dan sekaligus disertai oleh perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Juga pada hari Minggu kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Kita boleh bersama-sama bersuka cita dengan umat Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk waktu Bapak Ibu bisa memperhatikan di warta yang telah dibagikan. Dan selamat menyiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dan juga Paskah. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.